Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Sukacita senantiasa ada dalam hidup kita, amin. Amin. Minggu kedua kita sudah memasuki dalam bulan November ini. Saya percaya bahwa kekuatan, kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari dengan rasa sukacita, dengan penuh syukur, kita mau naikkan segala pujian kita kepada Dia. Dia yang sudah memberkati engkau. Dia yang sudah memelihara engkau dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setianya nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terindah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau muji engkau Tuhan. Dengan sorak-sorai yang baik. Sorak-sorai yang luar biasa di dalam hal. Sorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan bagi setiap kita. Sorakan haleluya. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Para papa-papa-papa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang senantiasa memberikan kemenangan bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk kasih yang begitu setia dalam kehidupan kami. Kau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang mengasihi setiap kami Bapa. Kami mau datang padamu
saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami mau naikkan syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, Kau segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan, kami sungguh bersyukur akan kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan bagi setiap kami. Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Yesus, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan. Katakan, kami mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini saudara terus dipelihara oleh Tuhan, sebab engkau dipilih, engkau dipanggil, dan engkau dikasihinya tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa sebab. Haleluya. Roma 1 ayat 17 adalah bagian daripada firman Tuhan yang sama-sama kita mau renungkan pada hari ini. Roma 1 ayat 17, sama-sama kita baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 17 daripada Roma pasal 1 ini dimulai dengan sebuah kata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam apa, saudara? Di dalam Injil. Sebab ayat yang ke-16 ini dia berbicara tentang Injil yang adalah kekuatan Allah. Ya. Oleh sebab itu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-17, Rasul Paulus menulis, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, ada 3 kali kata iman dituliskan di dalam ayat yang ke-17 dari Roma pasal pertama ini. Apa itu iman? Iman itu menurut Ibrani 11 ayat 1, ya, Ibrani 11 ayat 1, definisi iman itu adalah seperti ini, saudara. Kita baca saja Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya iman itu berbicara tentang dimensi yang tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi luar biasanya, yang justru dari yang tidak terlihat itu dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu. Nah, kalau saudara bingung dengan
definisi iman yang dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 1 ini, ya, kita tidak usah repot-repot, karena dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa seperti ini, ya, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Di sini mungkin saudara akan lebih dalam mengerti akan makna iman itu, ya. Jadi dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 3 ini, kalau saudara percaya bahwa segala sesuatu alam semesta ini, langit, bumi, dan semua isinya ini diciptakan oleh Allah. Nah, saudara tidak melihat Allah itu fisiknya, tetapi hasil ciptaannya itu saudara bisa lihat dan saudara bisa nikmati. Nah, yang tidak terlihat itulah disebut iman, ya. Atau mungkin saya kasih contoh dengan saudara seperti ini. Saudara, saya mau kasih tahu dengan saudara bahwa di depan saya saat ini ada sebuah kamera. Dan saya yakin saudara juga percaya bahwa di depan saya ini ada sebuah kamera. Ya, ada kamera di depan saya. Saya yakin tidak ada satupun di antara saudara yang tidak percaya bahwa ada kamera di depan saya. Dan saya mau tanya dengan saudara, dapatkah saudara melihat kamera itu saat ini? Ya, tidak dapat. Saudara tidak dapat lihat kamera itu ada di depan saya sepanjang saya berbicara ini. Tetapi kenapa saudara kok yakin bahwa ada kamera di depan saya? Nah, kira-kira seperti itu. Sebab kalau tidak ada kamera di depan saya, saudara mungkin bagaimana mungkin, ya, saya berbicara di depan saudara saat ini, saya berkhotbah, saudara dapat lihat, ya kan? Atau bagaimana? Ataukah saya tiba-tiba muncul saja, ya kan, di depan layar saudara tanpa ada kamera yang memfasilitasi itu semua. Nah, jadi ini kira-kira contoh saja, contohnya seperti itu. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 3 tadi, karena iman kita jadi mengerti bahwa alam semesta itu telah dijadikan oleh firman Allah, ya. Alam semesta ini adalah sesuatu yang kelihatan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, saudara. Nah, jadi kira-kira gambaran singkatnya yang dimaksud dengan iman itu adalah seperti itu. Ya, konkretnya iman itu berada dalam dimensi yang tidak terlihat, tetapi bukti dari iman itu dapat kita rasakan. Nah, di dalam ayat Roma 1 ayat 17 ini tadi dikatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman tadi. Jadi orang benar itu hidup oleh karena iman. Saya sangat senang sekali kalimat ini berkata bahwa orang benar yang hidup oleh iman, bukan orang baik. Sebab orang benar itu beda dengan orang baik, saudara. Saudara disebut orang baik jikalau saudara itu sudah melakukan hal-hal yang baik, ya. Tetapi orang benar itu bukan karena saudara sudah melakukan hal-hal yang benar. Alkitab berkata di dalam Kristus kita menjadi orang benar bukan karena kita sudah melakukan hal-hal yang benar, tidak. Tetapi karena Kristus saudara dibenarkan. Kristus yang membenarkan saudara. Saudara dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena saudara sudah berhasil melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, tidak, tetapi karena saudara dibenarkan di dalam Kristus. Haleluya, saudara.
Nah, orang yang dia sudah dibenarkan di dalam Kristus ini, dia hidup oleh iman. Ini adalah gaya hidup orang Perjanjian Baru. Berkali-kali ayat ini muncul dalam Perjanjian Baru bahwa orang benar itu hidup oleh iman, saudara. Jadi, orang benar itu, ya, itu bukan hidup oleh karena dia mendapat gaji. Atau orang benar itu bukan hidup karena ada keuntungan yang dia dapat dari usahanya. Sebab kalau orang sudah tidak kerja lagi, dia diberhentikan dari pekerjaannya atau usahanya bangkrut, orang banyak bilang, mati, saya nggak bisa hidup lagi. Saya beritahu kepada saudara, kabar baik ya, hari ini saudara tidak mati dan saudara tetap hidup. Mengapa? Karena kalau saudara orang benar, saudara bukan hidup dari gaji, saudara juga bukan hidup dari keuntungan yang kau dapat, engkau juga tidak hidup dari saldo uangmu yang ada di ATM, tetapi saudara hidup oleh iman. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Iya, jadi kita tidak tergantung, hidup kita sama sekali tidak tergantung dari gaji yang saudara terima. Hidup kita tidak tergantung dari keuntungan yang saudara dapat, ya. Hidup kita tidak tergantung dari berapa banyak saldo kita yang ada di bank atau isi dompet kita. Tapi orang benar itu akan hidup oleh iman, saudara. Ya. Kemudian, saudara, di dalam Roma 1 ayat 17 ini tadi, ya, kita baca kembali bersama-sama. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Ya. Injil itu saya ulangin lagi bahwa dia artinya adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya, kabar baik tentang Yesus Kristus itu arti Injil. Ya. Ya, saya ulangin, sebab di dalamnya, di dalam kabar baik tentang Yesus Kristus, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari apa? Iman, dan memimpin kepada apa? Kenyataan, kepada fakta, kepada realita. Tidak. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya, dia perjalanan hidup orang benar itu, orang yang di dalam Kristus itu, bertolak dari, tadi saya katakan, iman adalah dimensi tidak terlihat. Jadi bertolak dari dimensi yang tidak terlihat menuju kepada dimensi yang tidak terlihat. Jadi kita nih berjalan dalam kehidupan ini dari yang tidak terlihat menuju kepada yang tidak terlihat, saudara. Ya, saya pikir-pikir ini mungkin kita nih hidup seperti orang buta. Sebab orang buta itu dia tidak bisa melihat. Ya, namanya saja buta. Jadi orang buta itu adalah orang yang dia tidak bisa melihat dengan matanya. Dia berjalan, dia tidak mengandalkan matanya karena dia tidak bisa melihat. Tapi dia mengandalkan apa? Dia mengandalkan pendengarannya. Kalau orang buta jalan, saudara, dia harus pakai tongkat. Mengapa dia pakai tongkat? Dia pukul-pukul tongkatnya itu di jalan yang akan dia lalui. Sehingga dari bunyinya dia tahu, oh di depan ini ada batu, di depan ini ada air, di depan ini becek, dia tahu dari yang dia ketuk-ketuk waktu dia berjalan. Itu gaya orang buta kalau berjalan. Nah, demikian pun orang benar. Ya. Kita berjalan mengarungi kehidupan ini dari yang tidak terlihat menuju kepada yang tidak terlihat. Semakin saudara dalam hidup ini mengandalkan apa yang saudara lihat, berapa banyak apa yang saudara miliki hari ini, itu kan yang terlihat. Lalu saudara lihat struk saldo ATM saudara. Kalau saudara berjalan dalam kehidupan ini mengandalkan apa yang dilihat oleh mata saudara, maka saudara berarti bukan berjalan di dalam iman. Hidup oleh iman adalah hidup dalam dimensi yang tidak terlihat.
Tetapi saudara dapat membuktikan bahwa apa yang tidak saudara lihat itu adalah sebuah kebenaran. Haleluya. Ya, seperti orang buta, semakin saudara berjalan mengandalkan apa yang saudara lihat, mengandalkan apa yang saudara miliki, itu adalah yang terlihat oleh mata, maka semakin tidak jelas perjalanan hidup kita. Tetapi ketika saudara menjalani hidup ini, bukan dari apa yang dapat saudara lihat dengan mata, tetapi menjalani hidup ini dari apa yang saudara dengar. Seperti orang buta. Sebab Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17 berkata, ya, kita baca sama-sama dengan suara keras. Jadi iman timbul dari mana? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika saudara mendengar firman Kristus, saya garis bawain firman Kristus, bukan yang lain. Ketika saudara mendengar firman Kristus, maka dari pendengaran itu kita berkata timbullah iman saudara. Dan oleh iman itulah saudara hidup. Orang benar hidup oleh imannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah merenungkan akan firman Kristus yang sama-sama kami baca. Roma 1 ayat yang ke-17 kata bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Iman adalah dimensi yang tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu perjalanan hidup kami semakin tegas dan jelas ketika kami mengandalkan apa yang kami dengar yang menimbulkan iman kami, yaitu firman Kristus. Kami hidup dipimpin oleh firman Kristus. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang tidak menguntungkan ada di sekitar kami, di hadapan kami, tapi kami tidak mengandalkan penglihatan kami, tetapi kami mengandalkan iman kami. Karena Tuhan menganugerahkan iman itu melalui pendengaran kami akan firman Kristus, dan iman kami bertumbuh, dan oleh iman itulah kami sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati pemirsa yang ada di rumah. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.